Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Aceh TV dimanapun Anda berada, pada saat ini Aceh TV telah menyiarkan siaran langsung program peluncuran aplikasi Haba. Selanjutnya laporan Kadis Kominfo dan Persandian Aceh, Bapak Marwan Dusuf, dalam BHSCMA. mengakses berbagai informasi terkait Aceh. Dan Haba merupakan salah satu cara atau langkah yang dilakukan pemerintah Aceh menuju Aceh Hebat. Berikut kita saksikan bersama proses peluncuran program atau aplikasi dari Harian Berita Aceh. Puji syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini dengan izin Allah kita telah dapat berkumpul di sini dalam rangka menghadiri acara launching aplikasi halaman berita Aceh ataupun Haba. Selanjutnya selawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Yang terhormat Bapak PLT Gubernur Aceh, yang saya hormati Bapak Rektor Unsyah, Bapak-bapak para Kepala SKPA, Ketua Komisi Informasi Aceh, Juru Bicara Pemerintah Aceh, Bapak-bapak para tenaga penasihat khusus atau staf khusus pelaksana tugas Gubernur Aceh, Bapak Ibu sekalian hadirin yang saya muliakan, serta teman-teman para wartawan baik media cetak maupun media elektronik yang saya muliakan. Izinkan Bapak Gubernur kami melaporkan beberapa hal terkait dengan penyelenggaraan launching pada hari ini. Yang pertama adalah menyangkut dengan dasar hukum Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE. Kemudian yang kedua adalah Peraturan Gubernur Aceh nomor 20 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Aceh Terpadu. Adapun maksud dari pelaksanaan acara launching pada hari ini adalah untuk meresmikan penggunaan aplikasi Haba sebagai sarana dan prasarana layanan publik yang terintegrasi di lingkungan pemerintah Aceh dan juga nantinya di lingkungan pemerintah Kabupaten Kota se-Aceh. Tujuan diadakan sosialisasi aplikasi Haba kepada masyarakat melalui media cetak dan media elektronik pada hari ini adalah sebagai wujud sehingga fungsi dan kegunaan aplikasi Haba dapat segera dirasakan manfaatnya oleh stakeholders dan masyarakat. Adapun peserta pada kegiatan launching aplikasi Haba hari ini adalah para kepala SKPA, kepala biro, para asisten, para staf ahli, dan juga dari akademisi atau perguruan tinggi dan juga stakeholders terkait lainnya. Izinkan juga kami melaporkan proses pembangunan aplikasi Haba sesuai dengan arahan langsung Bapak PLT Gubernur kepada kami terkait dengan wacana pembangunan aplikasi Haba. Perlu kami pertegas dan laporkan hal-hal sebagai berikut. 1. Kami telah melakukan rapat bersama sebanyak 2 kali dengan beberapa SKPA, antara lain Biro Organisasi Setda Aceh menyangkut informasi data kantor pemerintah Aceh, Badan Penanggulangan Bencana Aceh menyangkut informasi data BPBD dan Damkar se-Aceh, Dinas Kesehatan Aceh terkait informasi data dan fasilitas kesehatan, Dinas Pangan Aceh dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh terkait informasi data harga pangan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh terkait informasi data indeks standar pencemaran udara atau ISPU, Dinas Perhubungan Aceh terkait informasi data jadwal untuk perkiraan waktu tiba bus Trans Kutaraja dan jadwal penerbangan beberapa bandara di Aceh, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh terkait informasi data wisata, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh terkait informasi data stasiun bahan bakar umum atau SPBU, dan Dinas Syariat Islam Aceh terkait data informasi masjid se-Aceh.
Rapat tersebut membahas beberapa hal terkait upaya kami mengintegrasikan berbagai layanan aplikasi yang selama ini sudah digunakan oleh masing-masing SKPA, seperti layanan pengaduan terpadu atau SP4N Lapor, layanan perkiraan waktu tiba bus, layanan data masjid, layanan objek wisata atau aplikasi Aceh Tourism yang selama ini sudah digunakan. Selain integrasi aplikasi, upaya validasi data dari berbagai sumber juga sangat penting dilakukan, sehingga informasi yang akan disajikan melalui aplikasi Haba ini menjadi akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Bapak PLT Gubernur yang terhormat, adapun rancangan pembangunan aplikasi Haba dilakukan oleh tim pengembangan SIAD ataupun tim SIAD Dev yang ada di Dinas Kominfo Aceh melalui beberapa tahapan. Aplikasi ini telah dikembangkan ke dalam 2 versi mobile, yaitu Android dan iOS yang sebentar lagi akan kita launching. Saat ini aplikasi Haba versi 1 berbasis Android Mobile sudah dapat di-download melalui Google Play Store dengan kata kunci Haba. Sedangkan untuk pengguna mobile yang menggunakan aplikasi iOS atau Apple Store harap bersabar karena membutuhkan waktu yang lebih lama terkait verifikasi aplikasi yang dilakukan oleh pihak App Store. Adapun Bapak Ibu yang ingin melakukan ataupun masuk ke aplikasi Haba dapat juga melalui laman web haba.acehprof.go.id. Bapak PLT Gubernur yang terhormat, pada kesempatan ini izinkanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut membantu mendukung mulai dari tahap pengembangan sampai dengan terselenggaranya acara launching Haba pada hari ini. Tak lupa pula kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan dan kesilapan dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Selanjutnya, kami mohon kepada Bapak PLT Gubernur berkenan memberikan sambutan dan sekaligus meluncing aplikasi Haba ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan PLT Gubernur Aceh sekaligus launching aplikasi Haba. Yang terhormat Bapak Insinyur Nova Iriansyah MTA, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang saya hormati Wakil Rektor Universitas Syah Kuala, yang saya hormati aparatur pemerintah Aceh, utamanya Bapak Marwan Nusuf, Kepala Dinas Kominsa Pemerintah Aceh, yang saya hormati seluruh tim integrasi data Aceh serta Komisioner Komisi Informasi Aceh yang berhadir, yang saya hormati para staf khusus Gubernur, seluruh akademisi, awak media yang saya hormati, Bapak Ibu, para undangan, hadirin hadirat yang berbahagia. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari demi hari kita terus mencetak karya-karya bagi bangsa ini, sekaligus menjalin kolaborasi, silaturahmi, dan sinkronisasi semua kerja-kerja kita, dan untuk semua hal yang baik yang sudah kita capai, kita
mengucapkan syukur, alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beriring salam kita sanjungkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, pada sahabat beliau, hingga kepada kita semua dalam persaudaraan muslim sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya muliakan, tentu tidak terbantahkan bahwa kemajuan teknologi komunikasi dewasa ini, saat-saat ini sudah mengubah dunia menjadi lebih kecil. Orang Inggris sering menyebutnya sebagai small world. Membuat dunia tidak lagi berbatas, borderless, bahkan cultureless dan ethnicless pelan-pelan akan terus terjadi. Universalitas kemudian menjadi panglima, dan semua ini adalah implikasi dari kemajuan teknologi informasi. Bisa itu menjadi positif, bisa itu menjadi negatif, atau bahkan bisa menghancurkan sebuah entitas, sebuah suku bangsa, bahkan sebuah bangsa. Begitu kecilnya dunia, sehingga untuk berkomunikasi antar negara pun yang letaknya sangat jauh satu sama lain, sudah dapat dilakukan kapan saja, di mana saja, dan oleh siapa saja. Bahkan oleh strata masyarakat yang paling rendah sekalipun, karena memang tidak membutuhkan biaya yang mahal. Biayanya relatif murah. Yang penting sudah terkoneksi dengan internet, komunikasi akan sangat mudah dilakukan, dan hampir semua teknik berkomunikasi dengan teknologi informasi berbasis internet. Dengan bermodal telepon seluler, bermodal gadget yang ada di tangan setiap orang, setiap warga negara, dan dengan fasilitas yang berbasis internet yang harganya sudah sangat murah, kita juga bisa menambah pengetahuan, mengetahui banyak hal, banyak peristiwa yang terjadi di sudut manapun di dunia ini. Bapak Ibu sekalian, fakta ini menunjukkan bahwa era keterbukaan informasi merupakan hal yang tidak bisa dibendung, merupakan hal yang tidak bisa ditutup-tutupi, ditahan-tahan, karena memang hal tersebut sebuah keniscayaan, sebuah kebutuhan bagi semuanya. Keterbukaan ini tidak hanya berkaitan dengan informasi, tidak hanya berkaitan dengan data dan fakta yang berkembang di masyarakat, tapi juga semua informasi yang ada di lembaga-lembaga resmi, di lembaga dan institusi pemegang kebijakan, khususnya di lembaga-lembaga pemerintahan. Apapun kegiatan atau kebijakan yang diterapkan pemerintah, penyelenggara negara, sepanjang tidak masuk dalam kategori informasi rahasia, maka layak disampaikan kepada masyarakat. Bahkan ada juga anomali-anomali, informasi, data, fakta, dan dokumen yang konfidensial, yang sangat rahasia pun kadang-kadang bisa diakses hanya dengan pelacakan yang sederhana. Bapak Ibu sekalian, pemerintah Aceh termasuk yang sangat getol, sangat tekun, sangat taat dalam menerapkan azas keterbukaan informasi publik ini. Karena kultur di Aceh pun di antara bangsa dan suku bangsa di negeri ini termasuk yang paling egaliter, yang paling tahu haknya tentang sebuah kesamaan atau equal atau equilibrium, tentang hak mengetahui informasi dan tentang hak mendapatkan
pendidikan yang sama termasuk dalam bidang teknologi. Selama 5 tahun terakhir, pemerintah Aceh selalu mendapat penghargaan nasional untuk hal ini. Tentu ini atas kolaborasi semuanya, atas dukungan pemerintah juga, atas dukungan rakyat juga, dan kita termasuk yang punya posisi baik dalam ukuran-ukuran terkait dengan pembangunan dan pengembangan keterbukaan informasi publik di Aceh. Namun demikian, tentu tidak boleh berpuas diri karena masih banyak sekali yang harus dilakukan terkait dengan inovasi-inovasi lanjutan dalam konteks kemajuan sains teknologi, utamanya teknologi informasi. Semua itu adalah tuntutan keterbukaan informasi dan kita memfasilitasi keterbukaan informasi itu seiring dengan kemajuan teknologi informasi. Bapak Ibu sekalian, apalagi informasi ini sifatnya dinamis dan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu pemerintah Aceh perlu melakukan terobosan, dan hari ini salah satu terobosan yang kita inginkan dan yang mungkin dibutuhkan masyarakat akan kita luncurkan, kita launching, dan mudah-mudahan ini bisa efektif, bisa berhasil dengan baik. Bapak Ibu sekalian, Haba tentu sudah digagas, didesain dan direncanakan dengan baik, khususnya oleh Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian, dan tentu laman ini harus bisa diakses dengan baik, dengan kinerja yang baik, dengan kehandalan yang baik. Dan memang aplikasi ini merupakan pusat data yang menampilkan berbagai informasi tentang pelayanan publik di Aceh. Misalnya tentang harga pangan, fasilitas kesehatan, kebencanaan, jadwal transportasi, informasi-informasi tentang keamanan, akses ke polisi misalnya, dan berbagai isu yang berkembang di masyarakat, baik itu dalam rangka menyampaikan hal-hal yang positif maupun dalam rangka meminimalisir informasi-informasi yang negatif. Kehadiran aplikasi ini, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kita harapkan sangat bermanfaat bagi konsumen, dalam hal ini masyarakat, dalam aspek apapun yang mungkin dibutuhkan masyarakat. Kehadiran informasi ini, pemerintah Aceh juga berharap bisa mendapatkan feedback, mendapatkan umpan balik, kemudian mengevaluasi, dan juga mudah-mudahan kita mendapat informasi yang penting juga dari masyarakat tentang apa sebenarnya yang sedang berkembang di tengah masyarakat. Sehingga equal dalam hal tukar-menukar informasi mudah-mudahan bisa terjadi juga. Dan masyarakat dengan program ini saya harapkan bisa menjadi subjek atau pelaku aktif dari mengalirnya informasi tentunya yang bermanfaat bagi kita semua. Yang terpenting dari kehadiran aplikasi Haba ini harus dapat mendorong kinerja pemerintah Aceh semakin efektif, semakin profesional, semakin efisien, dan semakin mendatangkan outcome yang memang benar-benar bisa dirasakan masyarakat. Bapak Ibu sekalian, untuk itu saya meminta kepada aparatur pemerintah, khususnya pemerintah Aceh, tapi tentu bisa dikembangkan kepada pemerintah daerah di kabupaten kota yang menangani aplikasi Haba ini, agar benar-benar bekerja sebaik mungkin untuk melakukan updating, pembaruan semua informasi, pengkinian semua informasi secara cepat dan akurat. Bila perlu ada yang menggawangi aplikasi ini selama 24 jam. Tentu bisa dikondisikan, controlling dan okupansi dalam penjagaan aplikasi ini bisa melalui gadget mungkin, atau perangkat-perangkat lain yang bisa dikontrol dari manapun kita berada.
Aplikasi ini juga telah terhubung dengan SKPA seperti yang dilaporkan oleh Kepala Dinas tadi, dan seluruh SKPA pemerintah Aceh saya harap bisa secara mikro menyosialisasikannya di lingkungan SKPA-nya, dan kita berharap semua unsur di SKPA itu benar-benar melek teknologi, benar-benar melek terhadap program Haba. Saya sepakat dengan pendapat staf khusus Saudara Wira bahwa semua kita adalah juru bicara pemerintah Aceh. Kalau memang jelas fakta dan datanya dan jelas itu tidak berada di wilayah konfidensial, tentu tidak harus mendapat izin gubernur untuk menyampaikannya. Tapi kalau itu menyangkut hal yang abu-abu, yang belum jelas tarikan kebijaksanaannya, kebijakannya, tentu harus didiskusikan dulu dengan atasan, minimal dengan sekda, dan tentu kalau bisa dengan gubernur. Bapak Ibu sekalian, akhir-akhir ini memang banyak upaya-upaya untuk mencari kesalahan pemerintah. Saya pikir secara politis itu hal yang lazim, biasa. Tapi secara pendekatan kesejahteraan itu mengganggu. Jadi kalau itu terjadi dengan tujuan mengganggu PLT Gubernur misalnya, itu tidak tepat sasaran. Yang terganggu itu rakyat, masyarakat. PLT Gubernur jalan terus bersama kita semua. Show must go on. Tidak ada mekanisme shutdown di Indonesia. Di Amerika ada mekanisme kalau dihambat pemerintah dengan segala kekuatan peraturan perundang-undangan, kemudian pemerintah juga lemah dalam argumentasinya, DPR Amerika bisa menunda anggaran, dan itu yang kita sebut sebagai shutdown, tutup negara itu. Nah, Indonesia tidak mengenal mekanisme shutdown. Kalau dalam satu koridor dihambat, ada koridor lainnya. Yang jelas pemerintah tidak boleh berhenti. Jadi kalau secara politik kemudian ada hambatan-hambatan yang sangat politis sifatnya tanpa memperhitungkan kerugian rakyat, itu kerugian bukan di eksekutif, kerugiannya nanti pada rakyat. Nah, untuk itu Dinas Kominsa ini penting bagi pemerintah Aceh untuk memberi informasi yang benar bahwa sebesar-besar keuntungan apabila pemerintah berhasil akan didapat oleh rakyat. Sebesar-besar manfaat kalau pemerintahnya sukses akan didapat oleh rakyat. Kalau gubernur secara personal pada saat pilkada, bukan program yang sukses itu yang menjadi tulang punggung elektoralnya. Ada hal-hal lain yang tentu lain daerah, lain kultur, lain pula substansi yang penting di daerah itu. Nah, kalau ini kita sadari, ya memang suksesi pilkada tidak perlu mengganggu pemerintah atau mengganggu program pemerintah. Nah, oleh karenanya, karena ada fenomena tersebut, saya harap Kominsa dalam hal ini sebagai operator dari program ini untuk berhati-hati, tidak boleh ada kesalahan, zero mistake, dan memang ekspektasi masyarakat sangat tinggi. Kalau ekspektasi dalam politik tak berbatas, tapi ekspektasi masyarakat ada batasnya dan itu agak tinggi batasnya. Kemiskinan kita masih tinggi angkanya, tapi lepas dari angka, masyarakat butuh kesejahteraan yang memang terdeliver dengan baik, dirasakan langsung. Dan kultur masyarakat kita juga belum cukup tinggi partisipasinya terhadap data, terhadap survei-survei yang dilakukan lembaga. Kadang-kadang masih ada data tidak diberikan yang sesungguhnya sehingga hasil pengolahan data mengeluarkan konklusi atau kesimpulan yang salah. Ada kasus di PKH misalnya, ketika kemudian ada treatment penempelan stiker misalnya,
Maka keluarlah data yang sebenarnya, bahwa dia tidak miskin, keluarga itu malu kalau disebut miskin. Itu data sesungguhnya. Oleh karenanya masyarakat belum paham sebenarnya tujuan dari survei, jajak pendapat, penelitian, riset yang sebenarnya dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Tapi di masyarakat yang tradisional seperti di Indonesia, partisipasi dan kontribusi masyarakat untuk program kesejahteraan dirinya itu masih sangat kurang, karena memang mungkin mereka tidak mengerti. Bapak Ibu sekalian, itu yang ingin saya sampaikan, dan atas nama seluruh pemerintah Aceh, saya menyampaikan terima kasih kepada tim yang sudah bekerja untuk melahirkan aplikasi ini, kepada semua elemen pendukung. Terima kasih kepada media, khususnya TV yang ada di belakang saya. Mudah-mudahan kolaborasi ini terus bisa mendatangkan manfaat bagi kedua pihak, bahkan mungkin bagi semua pihak. Semoga program ini mampu menjadi jembatan informasi yang tangguh dalam mewujudkan program-program Aceh Hebat tahun 2022. Bapak Ibu sekalian, atas izin semuanya, atas izin Dinas Kominsa khususnya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, hari ini 14 Februari tahun 2020, saya resmi meluncurkan aplikasi Haba sebagai pusat informasi tentang pembangunan dan layanan publik di Aceh. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon berkenan Bapak tetap di tempat. Selanjutnya pemukulan rapai sebagai tanda launching aplikasi Haba. Berkenan mendampingi Pak Gubernur, Bapak Kadis Kominfo dan Persandian Aceh. Habis silakan. Baik, silakan Bapak. Ya, kita hitung Pak dari. Ya, kita hitung Pak. Dari angka 5, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, baik Bapak Ibu sudah. Baik, terima kasih. Kami silakan kembali ke tempat semula, Pak. Haba, halaman berita Aceh, dikembangkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Aceh. Aplikasi Haba merupakan aplikasi yang memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai macam informasi tentang Aceh. Sebagai sistem personal digital asisten, Haba membantu masyarakat dalam mencari data dan informasi terkait Aceh. Haba memanfaatkan teknologi Global Positioning System atau GPS pada smartphone pengguna sehingga informasi yang disajikan merupakan informasi terdekat dari lokasi pengguna. Adapun fitur aplikasi Haba diantaranya, pengguna dapat membuat laporan pengaduan kepada pemerintah Aceh melalui SMS pengaduan SP4N Lapor. Pengguna dapat memilih nomor telepon darurat yang dapat dihubungi. Pengguna dapat memilih untuk mengikuti survei yang diadakan oleh pemerintah Aceh. Dengan Haba, pengguna dapat mengakses alamat serta lokasi gedung-gedung pemerintah Aceh, peta lokasi wisata, warung kopi, dan sarana-sarana publik lain dapat diakses melalui Haba. Haba memiliki data dan lokasi masjid se-Aceh yang didapatkan dari aplikasi Simasa, Sistem Informasi Masjid Seluruh Aceh.
Haba juga memiliki jadwal sholat wajib beserta arah kiblat sholat. Aplikasi Haba juga menyajikan berita yang bersumber dari website kabupaten kota di Aceh. Dengan Haba, halaman berita Aceh, pemerintah Aceh menuju Aceh hebat. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas pelaksanaan acara ini, marilah kita berdoa bersama yang dipimpin oleh Ustaz Hendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita berdoa, semoga rangkaian acara kita pada sore ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخاتك والنار. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا الله يا كريم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak PLT Gubernur dan hadirin yang kami muliakan, demikianlah seluruh rangkaian acara launching aplikasi Haba di kesempatan sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak atas segala kebersamaan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, sekarang kita sudah berada di sini dan sudah selesai peluncingan aplikasi Haba, yaitu halaman berita Aceh. Dan seperti apa tadi sudah dibuka langsung oleh Bapak PLT Gubernur Aceh, dan seperti apa harapan beliau dengan aplikasi ini sendiri, seperti apa Pak? Ya, yang pertama saya ucapkan selamat atas sebuah inovasi yang hari ini sudah diluncurkan oleh pemerintah Aceh. CQ, Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian. Nah, yang kedua, bagi saya sebagai pimpinan daerah, aplikasi ini tidak hanya secara langsung memberi kemudahan-kemudahan informasi bagi siapa saja, tapi ada unsur edukasi. Ya, kita ingin mengajak masyarakat, mengedukasi masyarakat untuk terbiasa dengan perkembangan teknologi. Kita ingin semua lapisan masyarakat itu melek teknologi, sehingga yang apabila ditemukan sejenis fake news, freak news,
bad news atau bahkan hoax atau hoax itu bisa terkoreksi, tertabayun dengan sendirinya, dengan cepat, dan siapapun bisa melakukan cross check atau tabayun kepada siapa saja. Jadi budaya menggunakan teknologi secara positif, dari perspektif positif juga ingin kita bangun. Nah, kemudian kita juga berusaha mencari format yang paling ideal untuk kolaborasi dan konsolidasi seluruh SKPA. Ada 60 lebih SKPA, tentu harus ada sebuah sistem atau bahkan sebuah aplikasi yang bisa mengkonsolidasikan SKPA ini, sehingga program-program kegiatan yang beririsan, yang bersentuhan bisa diputuskan secara cepat. Dan yang terakhir, saya berharap aplikasi ini dengan segala fitur dan pernak-perniknya juga selalu diperbaharui, diupdate, dan yang terpenting aplikasi ini juga bisa digunakan oleh turis mancanegara. Dalam waktu dekat saya minta versi bahasa Inggris atau bahasa China atau bahasa Jepangnya itu bisa diluncurkan, sehingga aplikasi ini memang untuk seluruh umat, jadi bukan hanya untuk rakyat Indonesia, bukan hanya untuk rakyat Aceh, tapi untuk seluruh umat yang memang sedang berkunjung ke Aceh. Terima kasih. Satu lagi nih Pak, apakah dengan aplikasi Haba ini juga salah satu bentuk dalam menuju pemerintahan Aceh hebat? Ya, pemerintahan yang hebat tentu banyak aspeknya, banyak sektornya. Nah, urusan informasi, teknologi informasi itulah adalah urusan yang niscaya yang harus menjadi aspek pendukung dari semua program Aceh Hebat itu. Nah, sehingga tidak boleh ada tawar-menawar untuk sebuah inovasi teknologi, terutama informasi, teknologi informasi. Jadi aplikasi-aplikasi semacam ini nanti akan mendukung semua program-program atau kegiatan atau sub-sub program yang memang bermuara ke Aceh Hebat. Nah, Aceh Hebat itu konkretisasi ukuran-ukurannya tentu menyangkut pertumbuhan ekonomi, inflasi, angka kemiskinan, dan lain-lain indikator yang memang secara universal digunakan. Nah, kalau angka itu berada di posisi ideal, sebuah katakanlah developing countries, dunia berkembang, negara berkembang seperti Indonesia, mungkin kita sudah masuk ke wilayah Aceh Hebat, dan ukuran-ukuran itu harus kuantitatif, tidak bisa dengan ukuran-ukuran politis saja. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Ya. Ya pemirsa, tadi sudah merupakan kegiatan yaitu peluncuran aplikasi Haba ini yang merupakan juga aplikasi yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan berbagai informasi dan data terkait tentang Aceh, mulai dari pariwisata, kemudian layanan kesehatan, SPBU, terkait juga mungkin warung kopi yang menjamur di Aceh, dan juga masih banyak yang lainnya lagi. Nah, tentunya dengan ini harapannya dengan hadirnya aplikasi ini, keterbukaan informasi publik semakin meningkat demi terciptanya good governance. Nah, pemirsa, demikian sudah kita tayangkan tadi, dan tadi sudah saya wawancarai Bapak PLT Gubernur Aceh, dan saat ini saya sudah berada dengan Pak Marwan Nusuf ya. Assalamualaikum Bapak. Iya. Nah Bapak, ini juga merupakan program dari Dinas Kominfo sendiri ini Pak ya, dengan adanya aplikasi Haba ini. Nah, sebenarnya aplikasi ini juga sudah dimiliki oleh beberapa pemerintah kabupaten kota sendiri. Nah, mungkin ini apakah mensinergikan atau bagaimana ini Pak Marwan? Silakan. Nah, aplikasi yang seperti ini baru pertama ada di tempat kita. Saya pikir yang sudah ada adalah aplikasi yang masing-masing, parsial per SKPA dan juga yang ada di kabupaten kota. Nah, ini aplikasi ini adalah aplikasi yang terintegrasi, artinya terintegrasi dengan aplikasi-aplikasi yang sudah ada, seperti dengan aplikasi Aceh Tourism, misalnya jadwal Transkutaraja, jadwal pesawat dan lain sebagainya. Sistem informasi masjid kan terintegrasi. Jadi inilah yang kita coba buat satu inovasi
satu aplikasi bisa terintegrasi dengan aplikasi yang lain. Baik. Jadi selama ini berjalan parsial. Jadi ini akan terintegrasi dan bisa di-download di Google Play Store. Kalau yang iOS kita lagi menunggu surat izinnya. Baik. Tapi dari sisi kesiapan kita sudah siap. Alhamdulillah. Untuk Android sudah bisa semua ini Pak ya. Nah mungkin terkait dengan informasi dan juga ikon-ikon yang ada di aplikasi ini, apakah sudah menjawab semua kebutuhan informasi masyarakat tentang informasi untuk Aceh sendiri? Tentu kalau aplikasi itu kalau dari kesempurnaan tentu belum itu ya. Tapi sudah pondasi-pondasi dasar sudah ada di sana. Misalnya terkait dengan di mana tempat wisata ya. Kemudian yang terkait dengan BPBA ya, Badan Penanggulangan Bencana terkait dengan data damkar dan lain sebagainya. Nah ini yang paling menarik tadi ada warung kopi ini Pak. Ada warung kopi. Jadi ini kita kerjasama dengan beberapa dinas. 11 SKPA terkait sudah kita terintegrasi. Dan ini nanti dalam waktu yang tidak lama insya Allah ke semua SKPA. SKPA akan ikut terlibat juga. Baik. Tentunya dalam berjalan sambil berjalan ini kita sempurnakan mana yang belum update data. Banyak masih yang harus perlu kita sempurnakan. Dan ke depan tadi nanti akan terus update juga ini Pak ya? Ya, insya Allah akan terus update ini. Oke. Nah satu hal lagi mungkin ini juga tadi mungkin dari segi bahasa menjadi pesan juga dari Bapak PLT Gubernur. Kedepannya mungkin akan lebih banyak bahasa yang bisa digunakan. Mungkin masyarakat ataupun turis juga bisa mengakses langsung aplikasi ini. Ya, tadi Pak PLT Gubernur juga menitipkan ke saya tolong diusahakan dalam bahasa Inggris ya. Jadi nanti sambil berjalan ini akan kita sesuaikan dengan keadaan, karena yang datang ke sini kan turis ini semakin hari semakin banyak kan. Jadi nggak ngerti bahasa kita. Jadi nanti itu suatu keharusan nanti akan kita buat dalam versi bahasa asing, bahasa Inggris ya. Iya. Nah, lalu yang terakhir Pak, apakah harapan besar ketika sudah meluncurnya aplikasi ini bagi seluruh masyarakat Aceh? Nah, harapan kami adalah masyarakat Aceh bisa menggunakan aplikasi ini dengan berita-berita yang ada di sini yang bisa dipertanggungjawabkan. Jangan mengambil referensi yang tidak jelas asal-usulnya ya. Kalau ini sudah jelas asal-usulnya di pemerintah Aceh. Nggak mau dilihat apa saja, di sini ada. Jadi harapan kepada masyarakat supaya menggunakan aplikasi ini semaksimal mungkin. Bukan ke masyarakat Aceh saja, masyarakat yang di luar Aceh, bahkan yang di luar negeri apabila datang ke Aceh ataupun dari luar bisa mengakses aplikasi ini. Iya, baik. Nah, terima kasih Pak Marwani atas kesempatannya hari ini. Terima kasih. Nah, pemirsa di rumah, berarti sudah tadi kita menyaksikan bagaimana peluncuran ya aplikasi Haba Halaman Berita Aceh. Dan aplikasi ini merupakan aplikasi yang mempermudah masyarakat Aceh dalam mengakses berbagai informasi terkait Aceh. Tadi sudah dijelaskan apa saja ada di aplikasi ini, mungkin layanan kesehatan, kemudian juga bagaimana sampai ke jadwal salat dan juga arah kiblat. Ini juga ada di aplikasi ini, tempat-tempat wisata dan juga yang lainnya yang tentunya mempermudah masyarakat kita untuk mengetahui lebih banyak data dan informasi mengenai Aceh. Dan semoga dengan peluncuran aplikasi ini juga sangat bermanfaat bagi masyarakat kita ya, sehingga keterbukaan informasi publik ini bukan lagi suatu hal yang biasa dan masyarakat kita akan lebih tahu dan lebih banyak lagi, sehingga mempermudah segala hal dalam melakukan dan juga mendapatkan informasi. Nah, demikian pemirsa live event hari ini ya, langsung dari Pendopo, dari Olah Pendopo Wakil Gubernur Aceh. Saya Fleni mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.